Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mustafa, mahasiswa Universitas Bina Nusantara, program studi Teknik Industri semester 6 yang sedang melaksanakan magang praktek industri di PT PLN Persero Unit Layanan Pelanggan Kenter dengan judul Manajemen Penyambungan dalam upaya menekan kerusakan transformator distribusi di PT PLN Persero Unit Layanan Pelanggan Kenter. Unit pelaksana pelayanan pelanggan Palembang UMP Kenter, tempat kami melaksanakan magang, termonitor pertumbuhan konsumsi listrik secara tarif. Terjadi pertumbuhan antara tahun 2020 hingga tahun 2021 di mana pandemi sedang berlangsung, di mana tarif bisnis yang sebelumnya mencapai 101,16 GWh turun sekitar 0,14% menjadi 101,01. Sedangkan pada tarif rumah tangga tumbuh sebesar 4,9% dari sebelumnya 3,54,75 GWh menjadi 367,47 GWh. Di sini terlihat pergeseran konsumsi listrik pelanggan PLN pada masa pandemi. Terjadi pergeseran dari pusat bisnis dan pemerintahan bergeser ke perumahan-perumahan dan residensial. Hal ini juga didukung tingginya tingkat permohonan penyambungan baru dan perubahan daya, di mana dalam satu tahun di sepanjang tahun 2021 terjadi 8.641 pelanggan baru dan kurang lebih 5.340 pelanggan tambah daya, seiring banyaknya promo tambah daya yang dilakukan oleh PLN kepada pelanggan guna mendukung kelancaran para pelanggan melaksanakan WFH atau work from home. Rumusan masalah yang kami rumuskan pada praktik kali ini adalah bagaimana cara menekan angka kerusakan trafo akibat pertumbuhan beban yang berlebih dan beban tidak seimbang. Dan yang kedua, bagaimana cara proses penyambungan berjalan sebagai ada teknik yang baik sehingga menekan potensi beban berlebih dan tidak seimbang pada transformator distribusi. Tujuan dan manfaat penelitian kali ini, peneliti secara pribadi mengharapkan menguasai dan mengetahui dan menguasai bagaimana cara mengendalikan proses penyambungan baru dengan baik sehingga bisa menghindari kerusakan trafo akibat pertumbuhan beban dan beban yang tidak seimbang. Dan bagi perusahaan diharapkan ini memberikan kontribusi bagi PLN sendiri berupa pencapaian tingkat mutu pelayanan yang handal dan juga mengendalikan penggunaan trafo yang beroperasi sehingga tidak terjadi kerusakan aset. Pada bab 2 landasan teori, untuk mengupas permasalahan yang terjadi, kami menggunakan teori PDCA atau Siklus Plan, Do, Check, and Act, di mana setelah menemukan permasalahan kita merencanakan perbaikan, kemudian dikerjakan, setelah itu dicek efek yang timbul, dan ditindaklanjuti dengan penetapan secara aturan maupun secara SOP. Teori PDCA juga dikenal sebagai teori Edward Deming atau teori Seward, di mana siklus perbaikan ini berulang-ulang bisa dilakukan apabila ada peningkatan, bisa kembali ke do dan dapat cek lagi dan dapat act kembali. Kita memulai penelitian ini dari tinjauan pustaka, dari buku-buku dan teori-teori yang sudah diberikan di masa kuliah, dan kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan observasi di lapangan guna merasakan sendiri dan melihat secara langsung apa yang terjadi di lapangan. Kemudian kita lakukan wawancara kepada para petugas yang terlibat dalam bidang tersebut. Setelah itu kita kumpulkan datanya dari data primer maupun data sekunder dari perusahaan. Kita olah. Setelah kita olah, kita analisis rencana perbaikan dengan metode PDCA. Apabila berhasil, kita lanjutkan berupa kesimpulan. Apabila ada kegagalan, kita kembalikan ke analisis data dan berulang kembali ke PDCA. Apabila berhasil, lanjut hingga selesai. Nah, saya membawahi 3 supervisor, yaitu supervisor transaksi energi yang mengendalikan transaksi penjualan antara PLN dengan pelanggan, kemudian supervisor pelayanan pelanggan bagian yang fokus melayani penyambungan baru dan tambah daya, dan supervisor teknik merupakan supervisor yang bertanggung jawab terhadap pengoperasian aset dan pemeliharaannya. Pada tahap pertama,
mahasiswa langsung melakukan observasi di lapangan. Ini salah satu evidence observasi di lapangan di tanggal 20 April tahun 2022, di mana ada suatu kejadian gangguan transformator, dan peneliti melihat ciri-cirinya terlihat bahwa trafo ini mengalami beban tidak seimbang, di mana pada dua fasa terlihat keluar minyak isolasi dan pendingin, sedangkan di fasa lain tidak. Kemudian peneliti juga melakukan wawancara kepada petugas karena tingginya angka penyambungan di ULP Kenten. Kami mewawancarai petugas bagaimana metode mereka dalam melakukan penyambungan. Kemudian setelah melakukan wawancara kepada petugas, kami mengumpulkan data-data. Yang pertama adalah data pembebanan yang ada di PT Pertamina ULP Kenten, di mana dari link spreadsheet data beban gardu terdapat 383 trafo underload atau trafo yang bebannya berada di bawah batas maksimal, masih aman. Namun ditemukan ada 180 trafo yang overload, dan ini merupakan potensi kerusakan yang bisa terjadi. Kemudian secara keseimbangan ditemukan ada 45 trafo yang keseimbangannya sangat buruk sekali, dan ada 95 trafo dengan status penyeimbangan bebannya buruk, dan ini merupakan potensi kerusakan seperti yang pernah terjadi di saat observasi. Kemudian peneliti juga melihat biaya yang dikeluarkan oleh PLN untuk mengamankan trafo-trafo tersebut pada semester 1 tahun 2021, di mana pada semester 1 hanya pada satu ULP saja itu menghabiskan biaya sekitar 150 juta untuk menyeimbangkan trafo-trafo yang tidak seimbang. Namun setelah pekerjaan itu selesai, ternyata pada awal semester 2 ditemukan masih banyak lagi trafo yang tidak seimbang, sehingga pada semester 2 akhirnya dikeluarkan lagi biaya kurang lebih sekitar 95 juta untuk menyeimbangkan kembali beberapa trafo yang kembali pincang. Kemudian peneliti melakukan analisis data, di mana dari data kerusakan yang terjadi di PT Pertamina UP 3 Palembang ada 4 penyebab utama yang peneliti tangkap dan kami olah, di mana 46,64% kerusakan trafo teridentifikasi dan rusak akibat beban yang tidak seimbang. Kemudian ada 16,22% itu akibat overload, dan 8,11% itu akibat minyak trafo, dan ada 2,3% temuan akibat proteksi tidak berfungsi atau hilang. Kemudian peneliti melakukan wawancara dan evaluasi kepada para petugas dan kepada para pegawai di PT Persero, melakukan fokus substitusi, di mana trafo rusak teridentifikasi secara teknis di fisiknya rata-rata akibat isolasi yang zero atau nol, kemudian kekurangan minyak yang sangat jelek atau kualitas minyak menurun, dan juga akibat samaran fail. Ini merupakan 3 penyebab yang mayoritas terlihat di saat proses penggantian trafo. Dan setelah kami teliti di tahapan di penyebab tahanan isolasi yang jelek, itu ada 2 yang rusak, yaitu gulungan yang rusak atau minyaknya yang rusak. Setelah itu kita lihat kerusakan itu diakibatkan dari suhu minyak yang berlebih, suhu trafo yang berlebih akibat pembebanan, maupun suhu trafo yang berlebih di atas normal akibat beban yang tidak seimbang. Dan ditemukan bahwa penyebabnya rata-rata terbaca di pembebanan. Ini disebabkan oleh beban yang tidak seimbang dan lebih, atau biasa disebut dengan overload. Penyebab utama tersebut kami kupas menggunakan fishbone diagram, di mana beban tidak seimbang bisa terjadi. Ada 4 komponen yang berkontribusi, di mana pada faktor petugas atau men, di mana petugas kurang terlatih karena keterbatasan mereka dalam memahami bagaimana menyambung yang benar. Kemudian kebiasaan petugas untuk melakukan penyambung yang mudah, tidak terlalu teliti. Kemudian penanda fasa di sisi material juga terkadang tidak terlihat jelas di lapangan, adanya perubahan akibat pemeliharaan. Kemudian di sisi aplikasi penunggu sendiri pada mesin itu, aplikasi FSU sekarang tidak mengunci pada data trafo yang terupdate. Dan terakhir pada metode,
di mana SOP saat ini tidak mengharuskan survei pada pelayanan pelanggan, penyambungan pelayanan pelanggan tanpa perluasan. Pada faktor manusia ditemukan penyebabnya rata-rata adalah mereka tidak terlatih dalam melakukan penyambungan dengan benar. Kemudian kebiasaan petugas dalam melakukan penyambungan yang mudah, tidak terlalu berpusingkan untuk di mana perusahaan saat ini belum menyediakan aplikasi yang up to date terhubung dengan data pembebanan trafo. Lihat pada BPM, penyambungan langsung dilakukan setelah permohonan tanpa adanya survei lebih detail di lapangan. Kemudian pada tahap 2 kita melakukan perbaikan per faktor penyebab. Di faktor manusia kita menjadwalkan pelatihan, kemudian pada faktor mesin kita mengajukan pembuatan aplikasi yang baru, kemudian pada material kita menetapkan SOP baru bahwa tidak boleh melakukan perubahan urutan fasa bagi petugas kendaraan, dan yang terakhir kita mengusulkan perubahan BPM pada penyambungan pelanggan tanpa perluasan. Semua diberikan tugas dari manajer unit layanan saya sendiri, kemudian kita meminta bantuan kepada manajer bagian pelayanan pelanggan dan niaga, kemudian kami menugaskan juga supervisor teknik, dan yang terakhir manajer unit di atas saya sebagai penerbit BPM. Pada tahap 2 di saat pelatihan itu dilaksanakan pada awal Agustus tahun 2022, di mana kita memanggil perusahaan vendor penyambungan untuk melakukan pelatihan bersama dengan PT Tebesero OLP Keten. Pada usulan perbaikan, kami selaku manajer unit mengusulkan penambahan aplikasi baru untuk melakukan penyambungan guna akses data yang lebih akurat bagi para petugas. Dan yang terakhir, standarisasi kembali, kita menerbitkan surat kepada para petugas, pada vendor pelaksana kendaraan agar tidak melakukan perubahan urutan fasa apabila ada pekerjaan kendaraan. Kemudian kita mengukur risk variability number, di mana kita melihat 3 bagian tersebut kita ukur seberapa besar pengaruh dari 4 penyebab tadi dan mana yang paling utama untuk kita lakukan perbaikan. Dan didapatkan bahwa skor tertinggi itu didapatkan pada sisi aplikasi, di mana kita harus menyiapkan aplikasi yang terkini, mempunyai akses yang up to date terhadap beban yang diupdate setiap 6 bulan sekali, sehingga petugas pelaksana di lapangan bisa mengetahui kondisi pembebanan terkini pada gathering yang akan ditambahkan beban. Dan pada tahap akhir, meskipun ini masih tahap pelaksanaan, kita sudah bisa mengambil evaluasi bahwa nilai RPN tertinggi pada tahap pelaksanaan adalah kita harus menjaga standarisasi langkah kerja ini agar tetap berjalan. Maka diperlukan sekitar 4 pengendalian, di mana continuous improvement dengan merekomendasikan pembuatan aplikasi data akses beban yang baru bagi petugas penyambungan, kemudian menambahkan checklist pada proses penyambungan apakah sudah diakses belum oleh petugas sebelum melakukan penyambungan, kemudian melakukan pengawasan rutin bagi petugas penyimbangan dan pemeliharaan agar tidak melakukan perubahan penanda fasa, dan yang terakhir adalah kita mengupdate BPM dan mengajukan kepada unit pelaksana pelayanan pelanggan. Secara kesimpulan, kerugian PLN akibat kerusakan trafo itu bisa ditekan hingga 55% lebih kerusakan tersebut dengan melakukan mewajibkan petugas mengakses data beban, sehingga bisa dia menyambung, dia mengetahui di pasang yang terendah, dan apabila ditemukan traffic overload, dia akan mengembalikan ke kantor agar melakukan pembatalan permohonan. Kemudian biaya penyimbangan beban pada semester 2 sebesar 95 juta bisa kita hilangkan apabila proses di atas sudah berjalan dengan baik. Dan nilai RPN tertinggi sekitar 256 pada mesin pendukung ini mengharuskan kita menyiapkan aplikasi akses data sehingga petugas tidak bingung dalam menentukan penyambungan. Dan yang terakhir, penyediaan survei pada BPM penyambungan pelanggan tanpa perluasan ini harus kita update dengan mewajibkan petugas melakukan akses kepada aplikasi. Demikian, saya Henry. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.